Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dari Allah, atas limpahan nikmat, rahmat, hidayah dan inayah kepada kita semua, khususnya para jamaah Masjid Ar-Rahmah yang alhamdulillah pada petang hari ini setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kita melanjutkan dengan tausiah, kita melanjutkan dengan kalimatul hikmah, dan insya Allah kali ini tema kita ialah 7 perbuatan yang menghalangi rezeki dan keberkahan. Sebagaimana kita fahami bersama bahwa Allah telah memberi banyak rezeki kepada kita. Cuman dalam Allah membagi rezeki, ada yang banyak, ada yang sedang, ada yang kurang. Rezeki yang diterima, ada yang diberi oleh Allah melimpah, ada yang oleh Allah ditahan. Nah, menahannya Allah pada rezeki untuk hambanya itu ada beberapa penyebab yang ini nanti akan kita bahas. Sebelum kita masuk kepada ketujuh pembahasan ini, yang perlu kita pahami adalah yang dimaksud dengan perbuatan yang menghalangi. Artinya menghalangi itu yang menahan, yang mencegah, yang menjauhkan kita dari rezeki, dari keberkahan. Jadi Allah menahan, Allah menjauhkan diri kita, atau Allah memberi sedikit yang mana itu tidak cukup. Itu berarti ada penghalangnya, oleh Allah ditahan. Kemudian juga yang perlu kita pahami lagi tentang apa itu rezeki. Kalau kita sering mendengar ungkapan, ya, mungkin perlu kita pahami kembali ketika ada ungkapan orang itu rezekinya lancar. Kira-kira dalam pikiran kita rezeki yang dimaksud itu apa? 99%. Kalau ada pernyataan rezekinya lancar, maksudnya uangnya banyak. Nggih napa nggih? Kalau ada orang berkata, wah, wong iku rezekine ngerojok. Wah. Napa ngerojok niku? Pasti kita memikirkan atau paham kita itu rezekinya banyak, uangnya banyak. Dan ini realitanya begitu, kenyataannya begitu. Kita menganggap rezeki itu hanya pada uang, umumnya begitu. Padahal yang perlu kita pahami, rezeki itu tidak hanya uang. Ya, para ulama ada yang secara sekilas ini perlu juga kita catat. Rezeki itu ada 7 macam. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan 7 penghalang, kita supaya paham juga rezeki yang oleh Allah berikan pada kita itu tidak hanya uang, tapi banyak. Bahkan yang lain daripada uang itu nilainya lebih afdol, lebih kita butuhkan. Ya, 7 hal tersebut, yang pertama, yang paling penting dalam kehidupan kita adalah rezeki iman. Itulah pemberian yang luar biasa yang Allah tidak memberikan pada semua orang. Innallaha yu'ti dunya ma yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah memberi dunia pada orang yang dicintai, pada orang yang tidak dicintai. Ya, bahkan kalau kita lihat yang dalam ranking terkaya di dunia itu rata-rata orang kafir semua. Ya.
data-data kemanapun kita teliti, lembaga manapun yang mensurvei, mereka memenuhi, setelah menjumpai kenyataan ya yang terkaya itu adalah orang-orang kafir justru. Kalau rezeki itu ya yang paling utama adalah uang, ya berarti mereka yang paling utama. Padahal yang paling utama adalah rezeki berupa keimanan. Kita menjadi orang Islam, kita menjadi Muslim, kita masuk dalam kategori orang iman. Ya, orang iman adalah orang yang percaya pada rukun iman. Itu yang pertama. Yang kedua, ada rezeki berupa ilmu. Itu juga rezeki yang luar biasa. Karena dengan ilmu kita mengenal Tuhan kita. Kita dengan ilmu mengerti bagaimana kita beribadah. Kita dengan ilmu bisa melihat ya, betapa hinanya dunia, sepelenya dunia dibanding akhirat. Sehingga ya dalam setiap hari kita menuju masjid untuk melakukan sholat. Ya, setelah bekerja dari mulai pagi sampai sore, ya sore kita berada di masjid. Ya, sholat maghrib, kemudian setelah sholat maghrib ya, ada acara tausiah. Yang ini adalah ilmu, ini adalah rezeki. Tidak semua orang mendapatkan rezeki ilmu, padahal mungkin punya kecerdasan, punya waktu yang luas. Mungkin samping rumahnya juga sering ada kajian, belum tentu dia mendatangi. Yang ketiga, ada rezeki yang berupa yaitu sakinatur ruh, jiwa yang tenang, jiwa yang tentram, hatinya adem, hatinya yaitu tentram. Ya, istilah yang Jawa ini buatan kemrungsung. Ya, napa kemrungsung nih? Ya, hatinya ya selalu resah, selalu khawatir. Ya, karena kekhawatiran, keresahan itu tidak hanya orang yang nggak punya uang, orang yang banyak uang juga bingung bagaimana mempertahankan hartanya, bagaimana hartanya jangan sampai berkurang, itu juga bingung. Bahkan mungkin lebih bingung daripada orang yang nggak punya uang. Maka ketenangan jiwa itu adalah rezeki yang luar biasa. Makanya Nabi menyatakan laisal ghina angka sertil arad walakinnal ghina ghina nafs. Bukanlah kaya kalau kaya materi, yang disebut kaya itu adalah kaya hati, yaitu ketentraman. Ya. Setelah kita sholat, hati kita tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Setelah sholat kita mendengarkan kalimat hikmah, itu juga ketenangan. Karena dalam majelis ilmu, malaikat akan datang, menutupi, melindungi dengan sayapnya, ya, kemudian rahmat turun, ya, kemudian juga sakinah menyebar. Ini adalah bentuk dari ketenangan jiwa. Itu rezeki. Kemudian yang keempat, rezeki berupa yaitu suhbah ya, as-salihah. Ya, suhbah as-salihah. Orang-orang yang solih. Persahabatan, pertemanan yang baik. Kita berada di dalam lingkungan orang-orang yang solih. Kita selalu ketemu dengan orang-orang yang solih, bergaul dengan orang yang solih. Itu juga rezeki. Karena dengan mempunyai teman, dengan mempunyai sahabat yang solih, apapun yang kita alami dalam kehidupan, mereka bisa menghibur kita. Mereka bisa bagaimana bersama kita menghadapi apapun yang terjadi. Seperti Rasulullah SAW sendiri, beliau meskipun ya, seorang nabi, tapi juga penuh dengan cobaan. Cobaan yang dialami Nabi juga menjadi ringan karena banyaknya sahabat. Maka Nabi oleh Allah juga disebut dalam Al-Quran Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu. Orang-orang yang bersama Nabi, yaitu para sahabat. Ini juga bentuk dari bagaimana teman yang baik, mempunyai lingkungan yang baik, ya, persahabatan yang baik, komunitas yang baik, itu adalah rezeki. Ya, dalam hati seperti kita bergaul dengan orang yang jual minyak wangi. Ya, meskipun nggak beli, pasti kita disemproti. Ya, namanya teman, pulang dibawahi. Ya, gratis. Ya, karena teman. Ya. Beda dengan kita bergaul dengan pandai besi yang ada api, ada asap, ya pasti ya kena kotorannya, minimal kena asapnya. Ya, teman yang baik adalah rezeki.
Kemudian yang kelima yaitu rezeki berupa as-sihhah wal afiyah, kesehatan. Itu juga rezeki. Kalau tadi kita mendengar orang bicara rezekinya lancar, bayangan kita cuman uang. Ya. Mungkin bisa saja memang uangnya banyak, rezekinya banyak, tapi kalau sakit-sakitan, uangnya juga akan habis untuk berobat. Ini berarti rezekinya tidak lancar karena habis, bahkan masih kurang. Harus menjual aset-aset yang sudah dimiliki. Meskipun mungkin hasilnya ratusan juta, tapi ternyata penyakitnya membutuhkan dana yang melebihi dari itu. Maka badan sehat itu nikmat yang luar biasa. Justru dengan badan sehat itu semua yang biasa menjadi luar biasa. Apapun ya, makanan kalau sehat insya Allah ya itu akan enak. Ya, beda dengan kalau orang yang sakit, seenak apapun makanan jadi tidak enak. Cuman anehnya orang nyambangi orang sakit, ya, menjenguk orang sakit itu membawakan makanan enak. Padahal tahu yang sakit itu tidak makan, tapi begitu sehat kok nggak ada yang bawain. Nah ini termasuk keajaiban dunia ini. Ya kan? Ya, sehat nggak ada yang bawain, begitu sakit ada yang bawa. Nah ini rezekinya yang nunggu biasanya itu. Rezeki yang nunggu. Itu sehat itu adalah rezeki. Kemudian yang keenam, rezeki yang kita sebut tadi yaitu harta. Itu juga rezeki. Dan ini yang paling banyak dipahami, namanya rezeki. Rezeki banyak, rezeki lancar, rezeki ngerojok, ya kan. Itu pasti yang dimaksud adalah rezeki yang berupa harta. Itu ya juga merupakan nikmat, rezeki. Kemudian yang ke-7 ya. Yang ke-7 adalah yaitu rezeki berupa dzurriyyah sholihah. Mempunyai anak turun yang sholih dan sholihat. Itu juga rezeki. Karena banyak orang yang punya harta yang ya melimpah, kedudukan yang tinggi. Begitu anaknya tidak sholih dan sholihat, itu bisa menjatuhkan martabat orang tuanya. Ya. Makanya ada istilah Jawa itu anak polah, bapak keperadah. Nah itu sudah banyak terjadi. Yang baru-baru ini yang sering muncul di media itu ya karena anaknya yang nganiaya orang lain, bapaknya jadi ketangkep. Jadi diurus. Jadi bentuk dari itu juga rezeki ketika mempunyai anak sholih dan sholihat. Meskipun mungkin secara kedudukan, secara harta nggak begitu banyak, tapi ketika mempunyai anak dan sholih sholihat, maka itu akan membahagiakan dan itu bahagianya melebihi harta, ya, melebihi harta. Dan yang terakhir, yang ke-7 ya, ada yang menambahkan juga rezeki yang tidak kalah utamanya tidak kalah nilainya, yaitu rezeki berupa makbul indanas, diterima di kalangan manusia. Dimanapun dia berada, orang-orang sekitarnya itu menerima karena kebaikannya. Kehadirannya ditunggu. Ya, kalau nggak ada dicari. Nah, ini termasuk nikmat, itu rezeki itu. Karena ada orang yang ya jangan sampai dia hadir. Nah ini. Kalau dia hadir musibah. Ya. Kalau dia hadir itu menjadi resah. Nah, ini juga bukan rezeki. Karena kehidupannya pasti tidak akan nyaman. Nah, ini rezeki yang dimaksud dalam tulisan kita ini hal-hal atau perbuatan yang menghalangi rezeki. Rezeki apa? Itu 7 hal tadi itu. Bukan hanya masalah harta. Ini yang wajib atau yang perlu kita pahami. Sehingga mulai sekarang ya, kalau kita ada yang memberitahu rezekinya lancar, rezekinya gerojok, ya kan, rezekinya melimpah, itu kita harus paham rezeki yang mana. Nah, kalau cuma harta tapi ternyata ya tidak bisa beribadah. Hartanya banyak tapi ternyata jiwanya nggak tenang, kemerungsung. Ongso-ongso koyok cacing mangan kelopo. Gak situ ke kontal malah bongko. Karena apa? Orang tamak itu nggak bisa tenang jiwanya. Selalu kurang. Ini yang perlu kita pahami dulu tentang rezeki. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas apa yang menghalangi, apa yang mencegah
7 hal tadi itu ada pada diri kita. Apa yang mencegah, menghalangi 7 hal tadi, rezeki yang berupa 7 tadi itu datang kepada kita, wujud dalam diri kita. Ini yang perlu kita ketahui. Agar 7 hal tadi itu ada, karena dengan 7 itu kebahagiaan akan semakin lengkap. Sebenarnya kalau rezekinya itu hanya iman saja di awal, itu sudah cukup untuk kebahagiaan. Karena itu yang terpenting, yang kita butuhkan dunia dan akhirat. Tapi dengan memiliki 7 hal tadi itu adalah bentuk kesempurnaan dalam rezeki. Maka kita mengkaji 7 hal yang menghalangi ini untuk bagaimana kita bisa mendapatkan kebahagiaan yang maksimal. Allah menyatakan qad aflahal mu'minun. Orang iman itu sungguh sangat beruntung. Ya, beruntungnya itu apa? Dengan memiliki 7 nikmat tadi itu. Sekarang kita bahas yang pertama, yang menghalangi rezeki itu adalah meninggalkan kewajiban. Meninggalkan kewajiban. Kita semua sudah memahami bahwa manusia punya kewajiban. Seperti yang saya baca dalam sholat tadi. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibal wa abaina ayyahmilna wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Ibadah, kewajiban ibadah sudah ditawarkan oleh Allah kepada bumi, kemudian kepada langit, kepada gunung, makhluk yang besar, tapi mereka nggak mau, merasa berat. Kemudian manusia menawarkan dirinya, karena manusia hanya melihat hasilnya, tidak melihat ancamannya. Sampai sekarang umumnya manusia itu ya, cara berpikirnya yang penting bagaimana senang. Sampai iklan itu tulisannya yang penting happy. Ya. Nggak tahu urusan belakangnya apa. Itu kan iklan rokok itu ya. Ini yang penting happy. Padahal di situ ada bahaya besar. Itulah manusia. Maka manusia disebut mukallaf, orang yang dibebani. Dibebani apa? Yaitu dibebani ibadah, kewajiban. Inilah yang dimaksud. Ketika kita meninggalkan kewajiban kita, ya, maka Allah akan menghalangi rezeki kita. Dari 7 itu pasti oleh Allah akan dihalangi. Entah semuanya, entah beberapa. Yang membuat diri kita itu tidak merasakan kebahagiaan yang hakiki. Mungkin merasa senang ya, merasa gembira ya, tapi sesaat. Ya, tidak akan bertahan. Seperti kalau kita lihat ya, tempat-tempat hiburan, tempat-tempat wisata, ketika orang datang ke tempat-tempat tersebut senang, tapi pulang susah lagi. Apalagi ya, datang ke tempat-tempat itu dengan uang yang hasil hutang. Ya senang saat itu, pulang-pulang, setelah pulang mikirkan hutang lagi. Kalau nggak ada, akhirnya gali lubang tutup lubang. Apalagi zaman sekarang ada namanya pinjol, pinjaman online. Iklannya luar biasa, menarik. Tapi setelah ya pinjam, ya sudah terjerat. Ya, akhirnya mohon maaf, dalam berita-berita itu banyak yang bunuh diri gara-gara terjerat dengan pinjaman online. Itulah. Ya. Kalau orang itu ya tidak mendatangkan kewajiban, tidak mendatangi, tidak mengerjakan kewajiban, pasti jiwanya terang. Nah, dalam ayat kita masukkan yaitu surat Maryam ayat 59, wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka mengganti dari setelah para nabi, ini setelah menceritakan para nabi, maka setelah itu akan digantikan oleh ya khalfun, generasi yang mana mereka itu mempunyai 2 sifat. Yang pertama adha'us sholata, menyia-nyiakan sholat. Nah, sholat itu simbolnya ibadah. Sholat itu barometernya ibadah. Ketika sholatnya tertib, insya Allah yang lain tertib. Ketika sholatnya itu tidak tertib, yang lain lebih tidak tertib. Generasi yang meremehkan sholat berarti generasi yang tidak tertib menjalankan syariat, menjalankan kewajiban. Ditambah wattaba'us syahawat, mereka mengikuti hawa nafsu.
Artinya apa? Tidak tertib menetapi aturan syariat ditambah banyak maksiat. Akhirnya fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka akan jatuh dalam kehinaan, kesengsaraan. Ghayya itu kehinaan, kesengsaraan, kehancuran. Berarti apa? Ya tadi itu, 7 hal tadi nggak akan didapatkan. 7 hal rezeki tadi nggak akan didapatkan karena apa? Jatuh pada kehinaan. Nah, ayat ini sangat jelas ya, memberitahu kepada kita jangan pernah kita meremehkan sholat, yang sholat itu adalah barometer kewajiban kita. Yang kedua, jangan pernah mengikuti hawa nafsu yang itu akan membuat kita selalu dalam dosa. Dan Allah pasti murka, dengan murka datanglah laknat, akhirnya kita jatuh dalam kehinaan. Maka jelas bahwa penghalang rezeki yang pertama, kalau kita ingin rezeki itu nggak ditahan oleh Allah, tidak terhalang, maka supaya mentertibkan kewajiban. Sebenarnya, ya contoh sholat saja, kita tahu ya, dalam sehari ada 5 waktu. Tapi kenyataannya, banyak yang mengaku Islam, sholatnya belum bisa tertib. Ya. Kadang alasannya ya masih kerja, alasannya masih capek. Padahal kalau kita hitung sholat itu waktu-waktu yang sudah dipilihkan oleh Allah, waktu yang kita itu insya Allah bisa, sangat bisa. Ya, subuh itu di waktu belum aktivitas apa-apa. Ya, kemudian zuhur itu waktu jedanya kerja, asar setelah kerja, maghrib waktunya santai dengan keluarga, isya sebelum tidur. Nggak ada alasan untuk tidak sholat. Maka kalau ingin rezeki kita lancar, baik iman kita itu semakin bertambah, ilmu kita semakin bertambah, kemudian badan kita semakin sehat. Apa hubungannya sholat dengan kesehatan? Ada. Para pakar medis sudah meneliti, gerakan sholat itu juga mengandung banyak manfaat bagi tubuh. Orang yang ahli sholat, sampai Nabi sendiri juga memberi resep, ya, supaya banyak sholat malam. Karena apa? Karena sholat malam itu ya, menghilangkan penyakit. Menghilangkan penyakit. Karena kalau sakit, insya Allah sulit sholat. Bahkan ya, tidak hanya gerakannya, untuk bangun aja repot kalau sakit. Tapi kalau sehat, insya Allah di situ ringan. Ini contoh bahwa rezeki itu akan oleh Allah diberi kalau kita mengerjakan kewajiban kita. Apalagi kewajiban itu sesuatu yang membahagiakan. Kita jadikan sesuatu yang kita tunggu. Sholat adalah sesuatu, ya, waktu yang kita tunggu. Ketika azan kita senang, ketika sholat kita bahagia. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, arihna bis sholah ya Bilal, istirahatan kami wahai Bilal dengan sholat. Jadi azan itu atau waktu sholat itu waktu yang membahagiakan. Beda dengan zaman sekarang, kadang begitu azan itu malah ya innalillah. Karena pada saat asik-asiknya ya, aktivitas. Atau kadang-kadang sebelum aktivitas kita sholat dulu supaya nanti nggak ketanggungan. Nah, ya, supaya tidak beban. Nah, jadi sholat itu dianggap tanggungan, dianggap beban. Nah, ini berarti levelnya masih rendah. Tapi kalau sholat sudah dianggap bahwa itu adalah sesuatu yang membahagiakan, ini berarti akan bisa tertib dalam kewajiban. Ya, makanya kalau kita lihat cerita-cerita ahli ilmu, ahli ibadah zaman dulu itu luar biasa. Sa'id bin Musayyab, seorang tabi'in, itu muridnya bercerita 30 tahun tidak pernah mendengar adzan di luar masjid. Berarti sebelum adzan sudah di masjid. Bandingkan dengan kita, sehari saja untuk sebelum adzan standby di masjid itu sulit. Ini yang pertama. Maka koreksilah diri kita. Mana kewajiban kita yang belum tertib, kita tertibkan. Karena itu pasti akan menghalangi rezeki dari macam 7 tadi itu, ya. Rezeki yang macamnya 7 tadi itu. Kemudian yang kedua,
yang menghalangi rezeki dan keberkahan adalah perbuatan dosa. Allah Ta'ala berfirman, Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan, malapetaka, bencana di dalam daratan dan lautan. Sebab apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Kenapa Allah membuat bencana itu begitu banyak di mana-mana? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Supaya Allah memberi sedikit rasa. Yudhik itu ngincipi. Jadi maksudnya sedikit sekali. Itu belum seberapa, hanya siksa yang sedikit. Ya. Memberi sedikit rasa pada mereka dari dosa atau sebagian dosa yang mereka lakukan. Artinya sebagai sebagai balasan dari apa yang mereka lakukan dari pelanggaran. La'allahum yarji'un. Barangkali mereka itu mau kembali bertaubat. Ayat ini sangat jelas memberitahu kepada kita, Allah memberi kabar kepada kita bahwa apa yang kita lakukan dari perbuatan dosa membuat bencana. Nah, namanya bencana, malapetaka, itu pasti tercabutnya rezeki tadi. Harta bisa habis. Kesehatan oleh Allah bisa dicabut dengan banyaknya penyakit. Anak turun kita oleh Allah juga bisa diambil sewaktu-waktu kalau kita banyak dosa. Kalau kita banyak pelanggaran. Dan naudzubillah, musibah terbesar kalau imannya dicabut, naudzubillah. Ya. Tapi umumnya manusia, umumnya zaman sekarang, ya, yang paling susah itu kalau dicabut hartanya. Tapi pada saat dicabut imannya, kadang nggak merasa. Dicabut ketenangan jiwanya, itu nggak merasa itu musibah. Tapi saat kehilangan hartanya, meratapi nasib. Menyatakan bahwa penderitaan tidak berhenti. Hidupku penuh dengan penderitaan. Padahal mungkin hartanya masih banyak. Tapi karena rezeki yang dipikirkan, yang diangan-angankan itu tidak sesuai, itu merasa bahwa itu adalah musibah. Padahal kita pahami di sini, rezeki yang oleh Allah diambil yang paling mengkhawatirkan, yang paling baik adalah keimanan kita ketika diambil. Karena apa? Kalau iman sudah diambil, maka kebahagiaan yang hakiki tidak akan pernah didapatkan. Maka kita, kalau kita simak di media, di dunia berita, di belahan bumi ini, insya Allah setiap detik itu ada malapetaka. Zaman sekarang, setiap detik itu ada kabar terbaru. Kabar terbaru tentang apa saja. Ada gempa, ada longsor, ada kebakaran. Di belahan bumi manapun pasti ada. Bahkan di negara kita pun, kalau kita simak hampir setiap hari, itu ada malapetaka. Baik itu skupnya adalah beberapa orang, kemudian sampai ratusan orang. Itu di Indonesia, apalagi kalau menyimak di luar negeri. Dan bencana itu sesuatu yang tanpa diduga-duga. Yang baru-baru ini seperti yang di Irak pada saat mereka pesta perkawinan, kemudian nyalakan kembang api. Nah, ternyata kembang api itu membakar bagian atasnya, dan bagian atasnya ternyata bahan yang ringan, sehingga ambruk. Yang hadir sekitar 1.000 orang, yang meninggal 100 lebih. Pada saat puncak kesenangan atau senang-senangnya pesta. Ini adalah bencana. Hal itu yang perlu kita pahami, bagaimana bencana itu bisa kita minimalisir dengan kita betul-betul meninggalkan perbuatan dosa. Dan insya Allah sebagian besar bencana-bencana itu memang ada di daerah-daerah yang di situ banyak kemaksiatan, umumnya itu. Ini yang perlu kita pahami. Sehingga untuk menghindarkan jangan sampai rezeki kita itu terhalangi,
jauhilah dosa sejauh-jauhnya. Jadi kalimat ini harus kita pahami, jauhi dosa sejauh-jauhnya, bukan jauhi dosa ya, sekuat kita. Ya. Kalau kita nggak kuat nggak apa-apa, nggak begitu. Namanya dosa itu harus secara maksimal. Nggak boleh sementara saya belum kuat. Ya. Sementara saya belum bisa meninggalkan, itu nggak bisa. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang menghalangi rezeki dan keberkahan dari rezeki itu adalah lalai dari zikir. Lalai dari zikir. Zikir dimaksud di sini adalah zikir kepada Allah yang itu adalah puncak ketenangan kita saat beribadah. Itu adalah kelezatan yang kita dapatkan saat beribadah. Itu yang membuat kita itu tenang saat melakukan ibadah. Itu akan membuat kita rezekinya lancar. Rezeki apapun. Tapi kalau kita tidak menikmati ibadah, ibadah hanya sebagai rutinitas, ibadah kita tidak bisa merasakan kelezatannya, maka itu tanda ya, bahwa rezeki dari 7 tadi itu tidak akan kita dapatkan secara maksimal. Umpama ada, umpama dapat, tidak ada keberkahan. Allah Ta'ala berfirman, "Waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzonka." Ya. Barang siapa yang berpaling dari zikir kepadaku Allah, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Ma'isyatan dzonka itu sempit, artinya tadi itu imannya tipis. Semakin hari semakin habis. Badannya semakin sakit-sakitan. Ilmunya semakin berkurang. Banyak ilmu yang tadinya dia sudah ngerti, kemudian lupa. Tidak ingat. Banyak hukum-hukum yang tadinya dia hafal halal haram ternyata nggak ingat. Itu termasuk ma'isyatan dzonka. Kemudian tidak ada ketenangan jiwa meskipun semua kecukupan. Karena tidak mesti orang yang semua serba ada itu hatinya tenang. Kalau semua hatinya tenang, insya Allah nggak perlu kemana-mana. Nah, kenyataannya orang kaya pun butuh hiburan. Berarti menunjukkan orang kaya pun butuh, ya di situ mengalami kesusahan. Mulai kesusahan. Bahkan mereka tidak akan pernah puas. Karena inginnya selalu ya, dalam kenikmatan. Makanya itulah rahasianya kenapa Nabi itu minta hidupnya itu yang biasa-biasa. Bahkan dalam satu riwayat Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, ya Allah berikan aku hidup miskin, mati dalam keadaan miskin. Nah, sinten sing nate ndonga niki? Nah, Bapak-bapak nate ndonga niki. Ya, nyuwun ya, hidup miskin, mati miskin. Ya. Kita mintanya itu mesti kaya, meskipun belum kaya. Tapi Nabi dengan apa tegas minta miskin saja. Kenapa? Karena orang miskin itu dia akan menikmati kenikmatan meskipun sedikit. Beda dengan orang yang kaya. Maka Nabi ya, oleh Allah dikabulkan doanya. Nabi secara materi tidak punya ya, banyak harta. Bahkan pernah dalam 3 bulan Nabi itu cuma makan kurma dan air. Bandingkan dengan kita yang kulkasnya isinya macam-macam. Nabi wafat dalam keadaan baju perangnya, baju besi, itu masih posisi digadaikan di orang Yahudi untuk mengambil 30 stok gandum. Jadi Nabi menggadaikan bajunya, baju perangnya, mengambil 30 sok gandum untuk makan. Kemudian Nabi wafat belum bisa menebus. Makanya ahli sejarawan membahasakan itu, ya membahasakan Nabi itu wa mulkuhu dzir'ur rahin. Nabi itu wafat kerajaannya ya, beda dengan kerajaan Persia dan Romawi yang megah. Nabi itu kerajaannya baju perang yang posisinya masih tergadaikan. Tapi apakah Nabi dalam hidupnya meratapi nasib? Tidak. Bahkan Nabi dalam puncak kebahagiaan. Ya, ini yang perlu kita pahami. Maka kalau orang lalai dari zikir, dia tidak menikmati ibadahnya, maka dialah orang yang paling celaka di dunia. Karena berarti tidak menemukan kebahagiaan apapun, meskipun dia mempunyai segalanya. Makanya dari sini
kita mencari ma'isyah, itu juga kita niati untuk zikir kepada Allah, untuk ibadah kepada Allah. Maka apapun yang kita dapatkan, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau hanya mencari ma'isyah untuk obsesi dunia, kesenangan dunia, seberapapun kita dapat, itu tidak akan membuat kita bahagia. Ya, pasti akan selalu kurang. Ini yang ketiga. Maka tertibkan zikir kita, ya, maksimalkan ibadah kita, maksimalkan kekhusyuan kita di dalam taqarrub kepada Allah, agar kita betul-betul mendapatkan puncak rezeki, yaitu ketenangan jiwa. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang keempat, interaksi dengan riba yang menghalangi rezeki, ya, dari kehidupan kita atau dalam kehidupan kita itu adalah ketika kita berinteraksi dengan riba. Allah menyatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancurkan riba. Yamhaq itu menghancurkan sampai berkeping-keping, sampai nggak ada bekas. Betul-betul hancur. Ibarat rumah itu hancur berkeping-keping, nggak bisa dibuat lagi. Riba itu seperti itu. Kelihatannya mungkin di awal ya membuat usaha semakin berkembang, melihat usaha itu ya menjadikan usaha itu semakin ya kuat, tapi nantinya akan hancur berkeping-keping. Wa yurbis shadaqat, dan Allah akan meningkatkan. Yurbi itu aslinya yaitu memelihara, artinya mengembangkan sedekah. Ya, satu sedekah, satu kebaikan akan dilipatkan 700 kali, bahkan ila masya Allah, sampai Allah yang menghendaki. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah tidak menyukai setiap orang kafir yang banyak dosa. Ayat ini juga jelas menyatakan bahwa ketika kehidupan kita itu ya, bersentuhan atau bahkan ada kaitannya dengan riba, maka jangan harap kita mendapatkan rezeki yang lancar. Mungkin uang lancar, ya, usaha semakin berkembang pesat, relasi ya semakin banyak, peluang semakin luar biasa, nggak terhitung. Karena bank itu ketika tahu pebisnis sukses, ya, pebisnis itu nggak perlu datang ke bank, pasti sudah didatangi, ditelepon terus untuk mau menerima dana. Karena sudah mempunyai bisnis yang sukses. Beda yang belum punya track record bagus. Kadang-kadang proposal terus ditolak terus. Tapi kalau sudah sukses, ya itulah cobaannya. Cobaannya di situ. Akan diajak untuk berinteraksi dengan riba. Nah, meskipun lancar, ya tadi kita sampaikan rezekinya gerojok dalam sisi uangnya, dalam sisi hartanya, asetnya semakin berkembang di mana-mana. Tapi hatinya nggak akan tenang. Bisa saja Allah menjadikan badannya sakit-sakitan. Bisa saja punya anak, yang anak itu membuat dia kebingungan setiap hari. Nah, maka hindarilah muamalah riba atau interaksi dengan riba. Karena pasti ya satu sisi mungkin itu sukses, tapi sisi yang lain akan menghancurkan. Itu Allah sudah menyatakan wa yurbis shadaqat. Dan di sini kalau kita dilihat dari bahasa, yamhaq itu fi'il mudhari. Ya, kalau kita belajar bahasa Arab, fi'il mudhari itu menunjukkan sekarang dan nanti. Artinya apa? Pasti seperti itu terus, nggak akan pernah berubah. Konsisten. Orang setiap melakukan riba pasti hancurnya, entah sekarang atau nanti. Itu sudah janjinya Allah, dan Allah la yukhliful mi'at. Allah nggak akan menyelisih janjinya. Allah menyatakan akan menghancurkan fi'il mudhari, bisa sekarang, bisa nanti. Yang menunjukkan itu pasti istimror. Makanya ketika bermuamalah riba ada yang alasannya sementara setahun ini. Nanti kalau sukses, ya saya sudah lepas, hasilnya saya sedekahkan. Nggak akan mungkin. Ya, karena Allah menghancurkan bisa saja dari awal sehingga tidak bisa bangkit lagi. Dan itu yang banyak terjadi. Adzan dulu Pak. Sudah tahu. Langsung.
Ya, adzan dulu, nanti kita lanjutkan 3 poin. Monggo, tafadhol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Kita lanjutkan. Poin yang ke-5. Termasuk perbuatan yang menghalangi rezeki dan keberkahan adalah tidak bersyukur, yaitu kufur. Karena kufur itu ada 2 macam. Ya, ada kufur yang maknanya keluar dari Islam, ada yang kufur duna kufrin. Kufur tapi tidak sampai keluar dari Islam, yaitu tidak mensyukuri nikmat. Tidak mensyukuri nikmat itu termasuk penghalang rezeki. Karena bisa saja rezeki yang sudah ada dicabut,
Ya, kemudian rezeki yang akan datang oleh Allah di-cancel, tidak diberikan. Jadi kesyukuran adalah yang mendatangkan rezeki, tidak syukur menghalangi rezeki. Maka di sini Allah menyatakan, yaitu menceritakan tentang kaum Saba. Wa daraballahu mathalan qaryatan. Allah memberi perumpamaan, membuat perumpamaan sebuah desa, yaitu kaum Saba. Kanat aminatan mutmainnan. Ya, mutmainnatan. Desa tersebut asalnya aman, sentosa. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Ya, rezekinya itu datang dari segala penjuru. Ya, keadaannya sejahtera, sentosa. Ya, tidak hanya harta yang melimpah, tapi tatanan masyarakatnya, orang-orangnya itu semua sejahtera. Fakafarat bi an'umillah. Kemudian mereka tidak mensyukuri nikmat tersebut. Fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf. Maka Allah memberi rasa sedikit. Ya, belum semuanya. Ya, yaitu tentang lapar dan ketakutan. Bima kanu yasnaun, sebab perbuatan mereka. Jadi keadaan yang sejahtera, yang sentosa tadi itu oleh Allah diganti ya, keadaan lapar dan takut. Ya. Kehidupan itu kalau sudah lapar dan takut berarti hancur kehidupannya. Karena dua kebahagiaan, ya, dua hal ini yang menjamin kebahagiaan hidup di dunia. Sama seperti firman Allah dalam surat Quraisy yang saya baca tadi. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Karena dunia itu sumber bahagianya cuma dua ini, yaitu perut keadaan sudah kenyang, kemudian hatinya aman. Karena meskipun kenyang, tapi kalau nggak aman, nggak akan bisa menikmati kehidupan. Aman, nggak ada apa-apa, nggak ada bahaya, tapi lapar, sama saja. Ya, nggak akan bisa menikmati kebahagiaan dunia. Maka ketika Allah mengganti ya, kesejahteraan mereka, kehidupan mereka yang tadinya sentosa menjadi lapar dan takut, maka berarti kehidupannya berubah drastis. Nikmat yang sudah ada oleh Allah dicabut, nikmat yang tadinya hilang oleh Allah tidak dikembalikan, nikmat yang akan datang oleh Allah ditahan. Itu ceritanya kaum Saba begitu. Mereka secara kehidupan ya, mereka sejahtera karena termasuk mereka punya bendungan namanya bendungan Ma'rib. Yang ini mengairi ya, ladang-ladang mereka, perkebunan mereka sehingga subur itu di Yaman. Sehingga mereka tidak memerlukan air karena dengan bendungan itu bisa membendung air hujan. Dalam setahun, beberapa tahun, bendungan yang begitu besar bisa mencukupi kebutuhan kehidupan mereka sehingga subur. Ya, dari buah-buahan, dari apapun yang mereka tanam subur. Begitu mereka tidak bersyukur kepada Allah, begitu kufur oleh Allah, bendungan tersebut dihancurkan oleh Allah. Sehingga bendungan itu merusak kehidupan mereka. Sehingga mereka akhirnya pindah ke negeri-negeri yang jauh karena tempat itu sudah nggak bisa ditanami lagi. Nah, ini bentuk dari ketika orang tidak bersyukur maka rezeki oleh Allah dihalangi. Bahkan tidak hanya dihalangi, yang sudah ada itu dicabut. Nah, fenomena orang yang nggak syukur, tandanya orang nggak syukur itu ada 3. Yang pertama, tidak ridho dengan pembagiannya Allah. Sudah diberi tapi merasa kurang. Istilahnya nggak nerimo ing pandum. Ya, masih tamak, masih serakah. Itu tanda berarti nggak syukur. Pasti isinya marah. Kadang-kadang melakukan syirik. Ya, mungkin rezekinya ya perkiraan mungkin sehari 1 juta, ternyata Allah memberi hanya 100.000. Karena nggak kuat akidahnya, datang ke dukun. Ya, membeli penglaris. Ya, supaya kaya. Padahal dukunnya belum kaya. Tapi bagaimana setan itu bisa menipu, ya, membeli, ya, istilahnya itu sumber kekayaan kepada orang yang belum kaya. Tapi itulah setan. Ya, berarti akidahnya nggak kuat. Ya.
Kemudian yang kedua tandanya orang yang tidak bersyukur itu ya, yaitu tidak mau berbagi. Tidak mau berbagi. Padahal dalilnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, nikmat dari Allah itu supaya kamu ceritakan. Cerita itu bukan uang didengarkan dok, tidak. Ini uang dengar hanya diberitahu tapi nggak ada apa-apa, nggak begitu. Betul-betul ada berbagi sedekah. Baik yang wajib, zakat, itu yang paling penting, maupun yang sunnah. Karena itu adalah simbol ibadah sosial. Orang yang mau berbagi berarti menunjukkan kesyukuran. Makanya ada kalimat ahli ilmu, ketika engkau mampu bersyukur dengan berbagi nikmat yang kamu dapatkan, maka itu nilainya lebih besar daripada nikmat yang kamu terima. Mungkin orang terima rezeki 1 miliar, itu luar biasa, besar. Tapi ketika dia mampu bersyukur dengan dia mau berbagi, maka nikmat itu lebih besar daripada 1 miliar tersebut. Yang ketiga tandanya orang yang nggak bersyukur itu tidak menggunakan nikmat untuk mencari ridhonya Allah. Dia dapat nikmat untuk maksiat, untuk foya-foya, untuk ya minimal hal-hal yang tidak manfaat. Apalagi sama sekarang ini banyak hobi-hobi, ya, yang akhirnya banyak komunitas-komunitas, kolektor-kolektor, yang kalau dihitung secara faedah nggak ada, itu hanya kebanggaan. Dan itu tidak menggunakan nikmat untuk mencari ridhonya Allah, tapi untuk mencari pujian manusia. Coba kalau kita lihat di Al-Quran surat Qasas, siapa yang senang pamer dengan harta? Surat Qasas menceritakan Qarun. Dia setiap hari keluar dengan kendaraan mewah, dengan pakaian mewah, supaya ya, orang memuji hartanya. Makanya kalau sekarang ada orang kok suka memamerkan hartanya di jalan-jalan, kalau nggak di jalan-jalan di media, ya kan, suka memamerkan hartanya, berarti itu sunnahnya Qarun namanya. Bukan sunnahnya Nabi, tapi sunnahnya Qarun. Jadi, makanya kita bersyukur itu adalah istiqmalun ni'am ala ta'atil mun'im. Namanya syukur itu menggunakan nikmat untuk ya, mentaati sang pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah, kalau kita tidak bersyukur, rezeki itu akan dicabut oleh Allah. Yang ada akan dicabut, yang akan datang oleh Allah dihalangi. Yang keenam, yang menghalangi rezeki, yaitu perbuatan curang, tidak jujur, perbuatan yang merugikan orang lain, ya, perbuatan yang menjerumuskan orang lain. Ya, dalam hal ini, Allah Ta'ala berfirman, wailul lil mutaffifin, kerusakan bagi orang yang mengurangi timbangan. Siapa mutaffifin? Yaitu alladzina idza talu 'alan nas. Ketika mereka membeli, minta ditakar pada saat beli, yastaufun, minta penuh. Bila perlu ada bonus. Ngotot minta bonus. Minimal pokoknya jangan sampai ada kurang, diteliti timbangannya. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum, ketika mereka menakar, mereka menimbang saat jadi penjual, ya, nakar dan nimbang untuk orang lain, ternyata ya, yukhsirun, mereka merugikan. Ya. Sekarang kan ya dari zaman dulu sudah banyak praktek-praktek itu. Di timbangannya itu ada timbelnya. Ya, kalau enggak ditali. Jadi kalau saat ditimbang itu agak ditarik. Ya, sehingga kelihatannya 1 kilo padahal kurang dari 1 kilo. Ya, atau menyebutkan bahwa ini ya berat bersih 1 kilo padahal enggak sampai. Berat bersihnya mungkin cuma 8 on. Berarti mengurangi ya, 2 on. Nah, ini bentuk dari perbuatan curang. Maka itu Allah mengancam dengan wail. Wail itu maknanya yang pertama adalah rusak. Artinya kehidupannya rusak. Namanya rusak berarti rezekinya rusak. Bisa saja hidupnya, kesehatannya rusak, hartanya habis, kemudian imannya rusak, jiwanya juga rusak, nggak bisa tenang. Itu namanya wail. Atau yang disebut wail itu maksudnya adalah binasa, mati maksudnya. Artinya apa? Ya, rezeki yang banyak nggak akan ada faedah ketika dia oleh Allah dibinasakan. Dan ada ahli tafsir menyatakan wail itu adalah nama neraka yang ada di jurang neraka jahanam. Jadi neraka jahanam itu jurang, lah wail itu jurangnya lagi.
Artinya lebih dalam lagi, naudzubillah. Ini kalau kita berbuat curang, maka ya, dalam berinteraksi ini kita harus jujur. Ini tidak hanya dalam perdagangan. Seorang pejabat ketika diangkat, dilantik jadi pejabat, tugasnya apa? Maka dia harus menetapi tugasnya. Ketika mengurangi tugasnya, itu termasuk mutaffifin. Ketika jadi wakil rakyat, ya, mestinya membela rakyat. Bagaimana rakyat itu kehidupannya sejahtera, ternyata memperkaya diri sendiri. Ya, tidak bagaimana berusaha rakyatnya sejahtera, maka itu juga termasuk mutaffifin. Semua, ya, semua itu masuk kalau tidak menetapi tugasnya. Dan terakhir, yang menjadi penghalang rezeki dan keberkahan adalah tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya di situ tidak ada gairah dalam berdakwah, tidak ada kepedulian untuk mengingatkan kemungkaran, mengajak pada kebaikan. Maka di sini Allah menyatakan lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel, ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, lewat lesannya Nabi Dawud dan lewat lesannya Nabi Isa alaihissalam. Dzalika bima asau, semua itu karena mereka menentang, wa kanu ya'tadun, dan mereka melanggar. Ya. Artinya apa? Saat itu diceritakan, ya, Bani Israel dilarang mencari ikan di waktu hari Sabtu. Ya. Ternyata mereka terbagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, ya, mereka memang tidak mencari hari Sabtu, ya, tapi mereka memasang jebakannya, ya, yaitu di hari sebelumnya, sehingga di situ ya, mereka hari Sabtu, ya, sudah banyak ikan yang masuk dalam jebakannya. Hari Minggunya mereka mengambil. Ya. Yang jelas bahwa ini melanggar. Yang kedua, golongan yang tidak peduli. Ya, sudah tahu temannya mencari ikan seperti itu pada larangan, mereka nggak peduli. Dosa karpe dewe. Yang penting saya istiqomah. Yang ketiga, yang mau nasihat. Nah, ketika Allah membinasakan mereka, dengan mereka Allah dikutuk istilahnya, diserupakan, ya, menjadi kera, yaitu yang menjadi kera 2 golongan tadi, yang mencari ikan dan yang diam, tidak mau nasihat. Sedangkan yang memberitahu, yang menasehati, yang mengingatkan, oleh Allah diselamatkan. Ya, mereka diserupakan kera 3 hari kemudian mati. Ini kan berarti rezekinya oleh Allah dihalangi. Ya, kehidupannya binasa setelah 3 hari. Jasadnya juga berubah menjadi makhluk yang hina. Dan itu dikenang sepanjang zaman, mereka adalah orang yang melanggar. Maka itulah akibat kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Maka seberat apapun bagaimana keadaannya, kita, ya, supaya amar ma'ruf nahi mungkar minimal dengan keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Maka itu akan mendatangkan rezeki yang berupa 7 tadi itu. Tidak akan menghalangi rezeki kita. Inilah 7 hal, 7 perbuatan yang menghalangi rezeki yang perlu kita waspadai. Semoga Allah senantiasa memberi pertolongan pada kita semua. Allah memberi taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga betul-betul bisa menjauhi 7 hal ini tadi, dan akhirnya nanti kita bisa mempunyai 7 rezeki yang kita sampaikan di awal tadi, sehingga mendapatkan apa yang difirmankan oleh Allah, qad aflahal mu'minun, sungguh sangat beruntung orang yang iman. Beruntung itu bermakna as-sa'adah, bahagia, bermakna an-najah, ya, sukses, bermakna an-najah, ya, an-najat, yaitu selamat, dan juga bermakna al-fauz, yaitu mendapatkan kemuliaan. Jazakumullah khairan. Nah, itu yang bisa kami sampaikan kesempatan kali ini dalam tema 7 perbuatan yang menghalangi rezeki dan keberkahan. Atas perhatiannya, dari awal sampai akhir kami mensyukuri, jazakumullah khairan, baik yang hadir di Masjid Ar-Rahmah ini maupun yang mengikuti online, ya, di channel kita, channel Manazil Ilmi, dan channel satunya channel apa ini?
pemuda Ar-Rahmah. Nah, mudah-mudahan juga Allah senantiasa memberi keberkahan, rahmat. Insya Allah kita sambung di waktu berikutnya atau kajian berikutnya. Jazakumullah khairan atas kehadirannya, wa jazakumullahu jannah, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.